Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. HP-HP keluaran terbaru tuh biasanya fitur perekaman videonya tuh udah cukup advance ya. Ada fitur kayak EIS atau OIS. Nah, gimana dengan HP-HP lama yang belum punya fitur tersebut? Nah, bisa pakai ini nih. Ini adalah Brika B Steady Pro. Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal update video baru setiap minggu. Oke, lanjut. Kita bahas Brika B Steady Pro. Oke, sekarang kita bahas untuk desainnya dulu ya. Kalau untuk desainnya sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan dari versi sebelumnya. Tahun 2019 pertama kali keluar, ini keluar tahun 2023. Jadi secara desain sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Cuman menurut gue emang desainnya ya udah cukup bagus ya. Jadi emang desainnya bagus, nggak perlu terlalu banyak diupdate. Desainnya timeless dan klasik. Tapi secara fungsional ini udah di-update nih. Pertama, dari segi bobotnya. Untuk bobotnya sendiri, versi sebelumnya itu beratnya 495 gram. Nah, sekarang untuk yang versi ini, beratnya 474 gram. Jadi ada pengurangan bobot yang cukup lumayan nih. Keuntungannya apa? Menurut gua adalah untuk dibawa-bawa jadi lebih enak. Untuk dipegang, dipakai buat ngerekam juga lebih enak karena beratnya udah dikurangin. Di dalam paket pembeliannya juga udah termasuk carrying case-nya yang cukup banyak kompartemennya. Ada slot buat kabel charger, slot buat tripod, dan slot buat gimbalnya itu sendiri. Oh ya, di paket pembeliannya ini udah termasuk holder untuk action cam yang bisa kita pakai juga ternyata di B Steady Pro ini. Jadinya ini nggak cuma buat smartphone aja, tapi bisa dipakai untuk action cam juga. Oke, sekarang kita coba ya, pasang dulu tripodnya. Pasang tripodnya di bawah sini, kayak gini. Oke, nah setelah dipasang, kita bisa pasang smartphone-nya. Ini kompatibel dengan Android dan juga iPhone. Di sini gue pakai iPhone 11 ya. Kita pakein dengan gimbal B Steady Pro ini supaya function perekaman device-nya tuh lebih baik. Oke, udah kepasang kayak gini. Untuk smartphone-nya sendiri direkomendasikan bobotnya itu maksimal di 280 gram ya. Jadi, tapi itu sebenarnya kayaknya udah rata-rata ukuran smartphone lah. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir juga bahwa smartphone-nya kebesaran atau semacamnya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bodi yang ada di kontrolnya ini. Di sini terdapat tombol joystick untuk mengatur pergerakan dari gimbalnya. Bisa panning, bisa tilt, bisa rolling. Kemudian ada tombol mode, ini untuk mengubah pilihan mode. Ada 4 pilihan mode, kita bisa ganti-ganti dari sini. Kemudian ada tombol power yang berfungsi juga sebagai tombol recording. Sama ada slider untuk zooming, jadi bisa zooming langsung dari gimbalnya. Lalu di belakang juga ada tombol trigger, ini juga fungsinya ada bermacam-macam, tapi salah satunya untuk ngereset. Jadi untuk ngereset, misalkan gimbalnya udah setelah selesai dipakai muter-muter posisinya nggak benar, kita bisa ngereset dari tombol trigger ini. Nah, tombol mode ini gunanya untuk memilih 4 pilihan mode. Kita punya 4 pilihan mode, yaitu adalah pan follow. Pan follow ini sendiri adalah mode untuk panning kiri dan kanannya aktif, tapi mode tilt dan rollingnya lock. Jadinya kita tetap bisa putar kiri kanan, panning, tapi tilting atas bawah dia ke lock dan rolling dia juga lock. Mode kedua itu adalah pan tilt follow. Pan tilt follow ini maksudnya adalah mode panningnya aktif, kiri kanan aktif, kemudian tiltnya juga aktif, atas bawahnya aktif, tapi rollingnya ke lock. Dan yang ketiga adalah mode lock. Ini semua modenya ke lock, jadinya mau panning, mau tilting, mau rolling, semuanya ke lock, cuma steady di satu posisi aja. Dan yang terakhir ada mode POV, ini kebalikannya mode lock. POV ini semua mode kebuka, panning kebuka, tilting kebuka, dan rollingnya juga kebuka. Untuk derajat putarannya sendiri juga udah cukup oke nih. Brika B Steady Pro ini udah bisa 600 derajat panning, 320 derajat tilting, dan 320 derajat rolling. Dan untuk pindah mode pun sebenarnya ini juga mudah banget nih. Ini sekarang kita lagi di landscape, kalau mau pindah ke mode portrait tuh kita nggak perlu copot smartphone ya, bisa langsung dari sini. Caranya adalah tinggal gini aja. Nah, ini dia langsung pindah ke mode portrait. Untuk mode portrait, dan kalau untuk balikinnya lagi tinggal putar lagi. Dia pakai gestur aja. Jadi kalau versi sebelumnya kalau nggak salah smartphone-nya harus dicopot dulu, posisinya diputar, kemudian dipasang lagi. Kalau di sini nggak perlu. Jadi kita tinggal pakai gestur aja, dia langsung bisa berpindah-pindah mode dari mode landscape ke mode portrait dan juga sebaliknya. Brika B Steady Pro ini bisa dipakai di aplikasi kamera bawaan ya. Jadinya untuk aplikasi kamera bawaannya iPhone atau aplikasi kamera bawaannya Android itu bisa dipakai. Tapi bakalan lebih optimal di aplikasi punyanya Brika, yaitu namanya adalah Brika Steady Q.
Tinggal install aja di smartphone dan connect via Bluetooth. Udah Bluetooth LE juga, jadinya nggak terlalu banyak ngabisin baterai. Udah deh, bisa langsung dipakai aplikasi Brika Steady Q-nya yang udah connect sama Brika Steady Pro. Enaknya lagi pakai apps ini adalah semua function button itu bisa bekerja. Contohnya kayak slider zoom ini. Ini nggak bakalan works kalau dipakai di aplikasi kamera bawaan iPhone-nya. Tapi bisa digunakan di aplikasi Brika Steady Q ini. Ada juga beberapa fitur yang hanya bisa diakses dari aplikasi B Steady Q ini, seperti face tracking dan object tracking ini. Jadi kita bisa men-tracking muka kita, jadi pergerakan dia bisa mengikuti pergerakan muka kita, atau object tracking. Object tracking ini kita bisa pilih objek mana yang mau kita jadikan poin, dan ketika kita select maka si gimbalnya ini akan mengikuti posisi di mana objeknya itu berada. Kemudian ada mode time lapse serta mode momen dengan banyak pilihan yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan perekaman kita. Nah, tadi kan gue udah ngejelasin beberapa fitur-fitur dan fungsi dari gimbal Brika Steady Pro ini. Tapi belum komplit nih kalau belum kita cobain langsung. Jadi yaudah, kita langsung aja cobain lihat hasil perekaman video dari gimbal Brika di Steady Pro ini. So, overall buat gue, B Steady Pro ini cukup oke dan cukup worth it. Tapi buat siapa? Menurut gue ini akan cukup worth it untuk para content creator pemula yang pakai smartphone tapi pengen mendalami videografi secara lebih serius, ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus untuk stabilisasi perekamannya dan lain-lain. Untuk fitur-fiturnya, ini semua bisa kepake untuk content creator pemula yang pengen mendalami videografi secara lebih profesional. Menurut gue ini cukup worth it. Harganya juga bisa dibilang nggak terlalu mahal ya, mungkin sekitar 1 jutaan kecil lah kurang lebih. Menurut gue itu harga yang cukup oke sih. Kemudian untuk after sales-nya sendiri, menurut gue Brika udah cukup terpercaya ya, karena merek ini udah eksis sejak tahun 1995. Jadinya udah cukup panjang lah pengalamannya. Gimana? Kalian tertarik nggak untuk beli Brika B Steady Pro ini? Tulis di kolom komentar ya. Nanti gue masukin juga link pembeliannya di kolom deskripsi. Oke, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka. Subscribe channel kita dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.